Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam pada kalian semua, dimanapun kalian berada teman-teman. Jadi kembali lagi, welcome back with me, gitu kan, di channel Belajar Coding, gitu kan. Nah, jadi pada video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu CMake dan juga bagaimana prakteknya langsung di dalam VS Code-nya. Jadi, kita akan membuat suatu aplikasi dengan kita menggunakan CMake dan juga dari bantuan AI ya teman-teman. Maka dari itu, di sini judulnya adalah Create App with CMake and AI teman-teman. Ya. Jadi sebelum kita mulai videonya atau kita mulai materinya atau kita mulai praktiknya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya gitu ya. Oke, jadi kenalin kembali teman-teman, nama saya Yadi Tasni, saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa mesin. Oke, jadi tanpa berlama-lama gitu kan, karena kita udah kenalan diri, kita akan langsung lanjut ke materinya. Oke, jadi apa itu CMake, teman-teman? Ya, jadi CMake adalah Build System Generator, yaitu alat yang membantu kamu menyiapkan proses compile program, mau itu C ataupun C++, ataupun bahasa lain seperti Python, agar berjalan otomatis, rapi, dan dapat digunakan di berbagai platform. Ya, kamu tidak perlu menulis compile panjang-panjang seperti ini, teman-teman. Yaitu adalah G++ file berekstensi CPP sampai program. Itu kan sangat-sangat tidak efektif, teman-teman. Ya, jadi CMake memungkinkan kamu menuliskannya hanya dalam satu file yang bernama cmakelist.txt. Lalu CMake yang mengubahnya menjadi file build untuk sistem tertentu. Misalnya Makefile pada Linux, terus juga Visual Studio Project pada Windows, lalu juga ada Ninja, teman-teman. Ya, jadi CMake itu bukan compiler, teman-teman, tetapi pengatur bagaimana compiler bekerja. Jadi CMake itu mengatur file apa saja yang harus dikompil, library apa saja yang keliling, lokasi header dan folder build, konfigurasi debug ataupun rilis, juga aturan build di berbagai OS. Ini mohon maaf guys kalau bisa ketutupan dengan kamera saya. Jadi dengan CMake, proyek besar jadi mudah diatur dan dipindahkan antar project, antar komputer teman-teman. Jadi aku harap kalian paham dulu nih apa itu CMake dan juga definisi dari CMake itu apa. Oke, jadi di sini biar lebih kita memahami lebih lanjut, di sini ada analogi singkatnya dalam dunia nyata. Jadi bayangkan kamu punya tukang bangunan atau di sini kita sebut adalah sebuah compiler. Jadi tukang bangunan ini adalah tukang yang bisa membangun rumah, atau compiler itu kita analogikan di sini adalah yang bisa membuat rumah atau membangun rumah. Tapi tukang, ya namanya tukang yang membangun bangunan, itu pasti membutuhkan gambar ya atau instruksi detail ya teman-teman. Nah, CMake ini adalah arsitek yang membuat rencana lengkap yang kemudian diberikan ke tukang compiler teman-teman. Ya, jadi di sisi kata lain atau di kata lain teman-teman, CMake ini adalah yang membuat gambar kerja atau instruksi detail. Oke, sampai situ paham teman-teman. Setelah itu, ya rencana lengkap tersebut kemudian diberikan ke tukang bangunan tersebut, teman-teman, atau compiler, agar tukang tersebut bisa membangun rumah dengan benar dimanapun. Di sini kita bisa sebut CMake ini adalah Windows, Linux, ataupun Mac. Jadi begitu analogi singkatnya, semoga kalian paham guys ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke fungsi dan juga manfaat dari CMake, teman-teman. Jadi CMake berfungsi sebagai build system generator, yaitu alat menyiapkan dan mengatur proses build, termasuk compile dan juga link pada project C ataupun C++ secara otomatis.
Jadi saya ada berbagai fungsi utamanya teman-teman. Ya adalah mengatur proses kompilasi, menentukan file berekstensi .cpp, mana saja yang harus dikompilasi, delete, dan bagaimana cara mengompilasinya. Terus juga di sini bisa mengelola dependensi dan juga library. Dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya teman mengenai fungsi-fungsinya. Dan di sini manfaatnya itu apa? Jadi manfaatnya adalah membuat project lebih mudah diatur teman. Jadi bisa membuat project besar lebih mudah diatur. Terus juga kamu tidak perlu menulis perintah compile panjang-panjang secara manual. Terus juga manfaatnya di sini adalah multi platform teman-teman. Terus juga satu file yaitu adalah cmaclist.txt ini bisa dipakai di Windows, Linux, dan juga macOS tanpa diubah. Itu juga bisa diotomatisasi build-nya teman-teman. Di sini kalian bisa baca secara aja untuk manfaatnya teman-teman. Karena kalau misalnya dibacain satu-satu, di sini akan memperlama waktunya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya teman-teman. Yaitu adalah persiapan instalasi kebutuhan CMake. Jadi apa aja sih yang dibutuhin dalam CMake ini? Oke, jadi yang pertama-tama kalian perlu mendownloadnya terlebih dahulu ya di browser kalian, dan kalian mengetikkan CMake atau di sini ada https ya sama dengan /cmake.org/ ya, kalian bisa ketikkan itu. Dan juga ya nanti juga saya akan praktekkan di sini hanya singkat saja gitu. Terus juga setelah kalian download, kalian install, kalian buka MES2 kalian. Terus juga di sini ada komen, kalian copy, terus juga kalian paste di ini ya di terminal dari MES2 teman-teman. Setelah kalian install compilernya, kalian install CMake di MES2 juga dengan kalian mengetikkan command seperti ini teman-teman. Kalau udah diinstal compiler dan juga install CMake ya, kalian bisa cek ya satu-satu ya, mulai dari CMake, kalian ketikkan CMake desktop version, dan juga compilernya yaitu adalah urct version. Kalian bisa cek setelah kalian install dan juga download CMake ya teman-teman. Oke, setelah itu ya di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari CMake teman-teman. Ya, jadi pertama-tama kalian menulis cmaclist.txt. Ini merupakan tahap konfigurasi project teman-teman. Ya, jadi kamu nanti setelah kamu buat file cmaclist.txt, kamu harus memberitahu CMake hal-hal berikut, mulai dari versi minimum CMake, nama projectnya apa, bahasa yang dipakai apa, file sumber .cpp itu apa, folder inputnya apa, library yang harus di-link itu apa, dan juga outputnya tuh akan seperti apa. Nah, setelah kamu menulis cmaclist.txt, kamu menjalankan perintah dari configure teman-teman. Nah, ini ada komennya, dan setelah kalian jalankan komennya, yang terjadi akan membaca ya, CMake di sini akan membaca file dari cmaclist.txt. Setelah itu CMake akan mencari compiler, misalnya adalah C++, Pang ataupun MSVC teman-teman. MSVC. Setelah itu CMake menentukan environment dari MinGUI, UCRT, Visual Studio ataupun Ninja gitu. Setelah itu CMake akan membuat build sistem file di folder build ya, folder build. Juga di sini ada slash ya teman-teman, build slash. Juga bisa berupa dengan makefile, file build Ninja, project Visual Studio ataupun sistem lain sesuai dengan generatornya. Nah, tapi ini disebut dengan configuration atau generation teman-teman. Jadi CMake belum melakukan compile, hanya menyiapkan rencana build ya teman-teman. Nah, setelah menjalankan perintah dari configure, di sini barulah di sini akan menjalankan perintah dari build ya, atau membangunnya. Ini ketikkan aja di terminal, yaitu adalah perintah seperti ini. Nah, yang terjadi sistem build atau makefile Ninja dan juga mesh build ya teman akan dibuat otomatis dengan CMake gitu. Jadi di sini CMake-nya akan berjalan. Setelah itu semua file yang berekstensi .cpp akan dikompilasi menjadi .o ya teman-teman. Setelah itu CMake akan melink file objek tersebut menjadi executable atau .exe atau library yang berekstensi dan lain-lain .dll dan juga .e dan juga .so. Nah, tahap ini
adalah compile yang sesungguhnya. Jadi karena kita udah bahas mengenai alur kerja, definisi, dan juga apa aja yang perlu diinstal, mari kita lanjut ke proses instalisasi secara nyata ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada pada browser teman-teman atau Chrome kalian, dan juga kalian bisa membuka beberapa browser kalian yang ada pada laptop kalian di komputer kalian. Oke, langkah awal sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan ketikkan CMake, teman-teman. Dan juga di sini ada muncul beberapa carian, teman-teman. Ya, sini kalian klik aja yang download yang ada di bawah sini. Setelah itu di sini kalian sesuaikan dengan platform yang kalian gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka di sini saya akan menggunakan files yang installer ya teman-teman. Jadi bukan yang zip. Oke, akan download dan juga akan di sini diblokir. Di sini saya akan mendownload unverified file. Oke, ini kalau sudah download dan sudah selesai, di sini terbuka menu dari setup CMake ya teman-teman. Di sini saya akan klikkan next saja. Dan di sini saya akan centangkan menu dari add CMake to the path environment variables ya. Next saja. Setelah itu di sini akan melalui proses instalisasi teman-teman. Di sini kita akan menunggunya saja. Namun sembari itu di sini saya sudah menyiapkan berbagai komen yang perlu nantinya diinstal pada terminal dari MES2 ya teman-teman. Oke, saya pause saja dan di sini saya akan menunggu sampai instalisasi dari CMake ini selesai. Oke teman-teman, jadi di sini proses dari instalisasi sudah selesai. Jadi saya akan klik finish saja dan proses selanjutnya saya akan membuka dari aplikasi MES2 ya teman-teman. Dan di sini saya akan lanjut ke komen pertama dulu. Ini opsional ya teman-teman. Ini opsional, saya akan pastikan saja. Oke. Jadi saya akan yes. Sini fungsinya untuk mengupdate package yang ada pada MES2 ya teman-teman. Di apa aja instalisasinya. Di sini otomatis mengupdate ini ya teman-teman. MES2 beserta compiler yang ada di dalam. Oke. Kalau sudah kalian mengetikkan komen dari CU ini, kalian lanjut ke fragment needed base default ini. Ini sebenarnya opsional aja untuk kalian yang belum menginstalnya gitu. Oke, di sini seperti udah terinstall dari base default ya. Selanjutnya saya akan pergi ke proses selanjutnya, yaitu base default minjiwi-w 4 untuk bagian compiler dari UCRT-nya teman-teman. Oke, saya akan masuk di sini. Oke, di sini saya akan default aja. Berarti kalau default saya akan tekan enter. Atau saya akan klik enter ya. Oke, di sini saya akan yeskan saja. Oke, sepertinya untuk proses instalisasinya di sini akan saya percepat sedikit teman-teman, karena mungkin proses dari instalisasi dan juga downloadingnya mungkin cukup sedikit lama, jadi saya akan percepat. Oke teman-teman, jadi di sini proses dari instalisasi sudah selesai. Jadi tadi ada beberapa problem, jadi nggak ke download ya, jadi dia stuck gitu. Oke, kalau sudah di sini saya akan install CMake ya teman-teman. Oke, install CMake ya di bagian terminal. Enter. Oke, kalau udah kalian klik aja. Kalau ingin lanjut ya yes, kalau tidak ingin lanjut ya no. Oke, mungkin di sini juga akan sedikit memakan waktu. Mungkin kalau lama, saya akan cepat lagi. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini untuk instalisasi dari semuanya sudah selesai teman-teman. Mari sini saya akan cek version.
Oke. Oh ya, di sini karena mungkin dari base-nya tidak ditemukan, karena karena di sini saya harus membuka UCRT-nya dulu ya teman-teman, untuk membaca dari G++ dan juga C. Oke, jadi mungkin di sini saya akan lanjut langsung aja menginstal extension dari CMake ini yang berada pada Visual Code. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah berada pada Visual Code ya. Jadi setelah kita install beberapa compiler dan juga tools dari CMake-nya di dalam MES2, jadi di sini kita akan install extension dari CMake dulu. Oke, kalian pergi aja ke extension dan juga kalian perhatikan CMake tools. Nah, ini guys ya. Ini kalian menginstal terlebih dahulu dan juga mendownload terlebih dahulu. Setelah itu ya, karena di sini saya udah install, jadi nggak perlu saya install lagi. Ya. Oke, kalau udah di sini kalian pergi aja ke pencarian, ya. Karena di sini untuk menampilkan sebuah komennya teman-teman, kalian ketikkan aja atau kalian pencet aja tombol pada keyboard kalian, yaitu adalah Ctrl+Shift+P. Oke, di sini akan otomatis mengeluarkan seluruh komen ya teman-teman pada VS Code kalian. Di sini kalian ketikkan aja CMake Quick Start. Nah, ini kalian klik aja yang paling atas. Dan di sini kalian disuruh untuk membuat nama dari project kalian. Di sini saya akan membuat nama kalkulator. Karena di sini saya akan membuat kalkulator dengan GUI. Oke, di sini saya akan membuatnya dengan bahasa C++. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu library dan juga exe, teman-teman. Kalian pilih aja yang exe, dan juga di sini kalian centangkan semuanya, mulai dari CTest dan CPAC-nya. Setelah itu kalian klik OK saja. Nah, di sini dia otomatis membuat file dari CMake list dan juga file dari main yang masing-masing berekstensi .txt dan juga cdp. Di sini saya akan buat preset terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan membuatnya dengan compiler. Dan di sini, kalau misal proses dari instalisasi sebelumnya, yaitu compiler dari UCRT-nya, itu benar, maka di sini akan terbaca teman-teman. Ya, ini akan terbaca GCC versionnya dan juga UCRT 4 kalian berkaca. Oke. Ini saya akan berikan nama kalkulator. Nah, di sini dia akan otomatis membuild dari CMake list.txt dan juga main.cpp ini. Saya akan build, coba saya akan make sure ulang. Oke, di sini karena sudah selesai untuk proses dari build, maka di sini langkah selanjutnya adalah mengeprompt ke AI-nya seperti apa. Oke, di sini saya akan mengeprompt buatkan suatu kalkulator dengan bahasa C++, teman-teman, C++ dengan bahasa C++, beserta GUI yang menarik, dan dengan tools CMake. Kalau udah, kalian enterkan saja dan dia otomatis mulai merancang program yang akan dibuat. Mungkin di sini saya akan percepat videonya karena proses dari persiapannya akan memakan cukup banyak waktu. Oke teman-teman ya, jadi setelah proses yang cukup panjang, akhirnya di sini kita berhasil membuat kalkulator menggunakan AI dan juga tools dari CMake. Oke, di sini saya akan coba kalkulatornya. Ya. Oh ya, sebelum itu saya akan perlihatkan terlebih dahulu hasil dari AI-nya teman-teman. Ya, ada beberapa code ya teman-teman yang mungkin nggak akan saya bacakan. Oke, saya akan fokus aja ke program yang sudah dibuat atau kalkulator yang sudah dibuat. Oke, di sini saya akan berikan 5 kali lipat, 25 kali 5 kali 5.
25 kali 5 lagi. Oke ya teman-teman, udah selesai ya guys ya programnya ya. Jadi udah seperti kalkulator pada umumnya teman-teman ya. Dan di sini karena kita membuatnya dengan menggunakan ya teman-teman Max Tools, teman-teman di sini kita bisa membuka dari folder ini ya teman-teman, di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Ini saya akan open folder lagi. Oke teman-teman, di sini saya akan copy, juga saya akan pastekan di sini untuk mencari folder. Oke, di sini saya akan buka outputnya teman-teman, outnya teman-teman, volt, build, kalkulator. Nah di sini kita kegunaan si Mac ini teman-teman, kita nggak perlu menjalankannya manual di dalam VS Code ya teman-teman. Tapi di sini coba saya akan close, tapi kita bisa langsung membukanya dalam folder yang udah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan running saja. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman membukanya tanpa kita menjalankannya terlebih dahulu di dalam VS Code. Dan itu adalah penggunaan untuk si Mac ya teman-teman ya. Jadi semoga aja teman-teman kalian yang menonton video ini sampai akhir paham dengan kalian menggunakan si Mac itu seperti apa. Dan juga AI tadi mungkin dalam proses persiapan dalam AI tadi itu akan cukup lama waktu, karena setelah saya coba-coba tadi menggunakan beberapa prompt itu terdapat error ya teman-teman. Jadi kalian teruskan saja sampai si programnya itu tidak terjadi error. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai segini aja teman-teman ya. Jadi terima kasih banget teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Zid, saya pamit undur diri. Dadah.